Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat ya? Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat ya, sehingga semua tugas-tugas dari kampus bisa diselesaikan dengan baik ya. Tugas-tugas itu kan banyak kalau jadi mahasiswa ya. Jadi mari dinikmati ya. Kalau dinikmati sendirian itu apa-apa tuh kurang oke ya, kurang bersemangat. Jadi boleh dengan bekerja kelompok ya, mengerjakan tugas secara kelompok ya, itu mungkin akan merasa senasib sepenanggungan gitu ya dalam menyelesaikan tugas-tugas perkuliahan. Semua ada waktunya. Waktunya sibuk sekarang sibuk terus ya. Nanti ada waktunya senggang ya. Jadi mari dinikmati dengan kesibukan Ananda semua dalam perkuliahan. Dan hari ini kita akan berbicara tentang inventarisasi fauna dengan menggunakan metode Transek ya. Ananda semua, CPMK kita mahasiswa mampu memahami tentang metode IFF ya, khususnya fauna dengan menggunakan metode Transek. Kemudian ya, ini pengertian fauna menurut Ali Kodra tahun 2002. Fauna atau satwa adalah semua jenis sumber daya alam hayati hewan yang hidup di darat dan atau di air dan atau di udara. Sedangkan fauna liar adalah semua satwa yang hidup di darat dan atau di air dan atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia. Mbak Dewi, semut itu satwa liar bukan? Satwa liar ya, karena dia masih memiliki sifat-sifat yang liar ya, hidupnya juga bebas ya. Mbak Dewi, rusa itu satwa liar bukan? Satwa liar. Mbak Dewi, kupu-kupu itu satwa liar bukan? Satwa liar ya. Mbak Dewi, buaya itu satwa liar bukan? Satwa liar ya. Jadi dia di udara ya, di air, di daratan ya, itu semua satwa liar. Terutama yang masih memiliki sifat-sifat liar itu disebut sebagai satwa liar. Kemudian menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia ya, hewan artinya hasanah segala macam jenis hewan yang hidup di bagian tertentu atau periode tertentu ya. Ini. Nah, ini kemudian sebagian besar keanekaragaman fauna hidup di Indonesia yang merupakan salah satu negara dengan habitat hidup yang baik dan beraneka ragam ya. Hal tersebut didukung dengan kondisi alam, letak geografis ya, keadaan iklim yang sesuai untuk dijadikan tempat tinggal makhluk hidup. Ya, itu pengertian dari Transek jalur atau strip Transek. Ya, kemudian jenis fauna yang ada di Indonesia diperkirakan berjumlah 220.000 yang terdiri atas kurang lebih 17% serangga ya. Kemudian 400 jenis ikan, 2.000 jenis burung ya, 1.000 jenis reptil dan amfibi, 13.000 mamalia dan hewan besar lainnya. Kemudian proses pengamatan satwa atau fauna ya. Pengamatan terhadap satwa liar yang digunakan oleh peneliti menerapkan beberapa jenis metode. Dan apakah metode Transek itu ya? Ya, nah ini definisi garis Transek atau Transek garis ya. Garis Transek merupakan suatu petak contoh yang dapat mewakili populasi dalam membuat garis atau jalur Transek pada lokasi terpilih ya. Jumlah dan panjang Transek tergantung dari besar dan luasnya kawasan yang akan dijadikan pengamatan. Artinya gini, misalnya Ananda ingin pengamatan pengamatan monyet ekor panjang di areal hutan tertentu, misalnya di Taman Nasional Waikambas gitu ya. Anda buat jalur Transek ya, garis. Kalau garis itu berarti
ikutin garis itu sepanjang jalan itu. Nanti begitu melihat monyet ekor panjang, Ananda berhenti. Kemudian Ananda pakai garis perkiraan dari titik pengamat itu ke satwa liarnya itu berapa jaraknya. Kemudian dari jaraknya itu juga ditarik lagi ke garis lurus dari transek itu berapa sudutnya ya, seperti itu. Kemudian pada waktu Ananda berdiri di situ ya, Ananda berusaha menitik dengan titik GPS, handy GPS Garmin ya, yang handy GPS itu posisi dari satwa liar itu ditemukan ya. Itu dilakukan terus menerus dalam jalur atau garis transek ya. Mbak Dewi, berapa panjangnya garis transek itu? Dia sangat fleksibel. Anda boleh buat per 500 meter, ya, per 1 kilometer, per 5 kilometer. Monggo, itu terserah nanti kondisi di lapangan ya. Tergantung tadi pada luasan dan berapa sampel yang ingin diambil. Intensitas sampling berapa yang ingin diambil. Ya, metode transek, ini ada transek garis atau line transek dan transek jalur ya, strip transek. Ada dua ya, transek garis dan transek jalur ya, ingat-ingat ya. Kalau transek ada dua. Nah, ini transek garis. Nah, ini yang tadi Mbak Dewi ceritakan itu ya. Merupakan metode yang biasa digunakan oleh para pengamat untuk melakukan observasi terhadap satwa liar ya. Pada metode ini pengamat terlebih dahulu menentukan jalur pengamatan. Nah, yang A menuju C itu ya ditentukan oleh pengamat atau si peneliti ya. Transek jalur yang memotong kontur, titik awal pengamatan dimulai, serta waktu awal dan akhir dari pengamatan. Nah, itu. Nah, tempat kita berdiri itu ya, yang orang itu ya, dari A ke B itu jalan terus menuju C. Nah, di situ kita berdiri, kemudian kita melihat, anggap saja itu rusa ya. Nah, kita lihat itu, kita buat itu sudut pengamatan kita ya, kemudian perkiraan jarak ya, perkiraan jarak si pengamat dengan jarak rusa itu. Kemudian ditarik garis perkiraan juga jarak si rusa itu dengan garis transek kita gitu ya. Padahal untuk apa kayak gitu ya? Untuk dihitung ya. Dan rumusnya untuk mengamati dengan metode garis transek ini. Kemudian transek jalur ya. Metode transek jalur merupakan cara pengamatan satwa liar ya, dengan mengambil contoh satwa liar yang berbentuk unit contoh dari jalur pengamatan. Sebelum melakukan pengamatan, perlu mempersiapkan panjang dan lebar jalur yang dipengaruhi oleh tutupan vegetasi ketika berada di lapangan. Jadi jalurnya sudah ditentukan, ya. Jalurnya ini sudah ditentukan. Strip transek ya. Arah lintasannya juga sudah ditentukan. Ini dari sini panahnya ke arah TO ke TA ya. Perbedaan mendasar transek garis dan transek jalur. Apakah itu yang membedakan antara transek garis dan jalur adalah ya, transek jalur menggunakan lebar pada sisi kanan dan sisi kirinya. Jadi kalau jalur dia kanan kirinya diamati ya, sedangkan untuk transek garis itu tidak ya. Jadi dia memang kalau garis itu dia jalan aja, begitu ketemu ya sudah di titik, ketemu titik gitu, ketemu di titik ya, ketemu satwa liar maksudnya. Sementara kalau jalur dia lebar kanan dan kirinya itu ditentukan. Kalau misalnya untuk burung ya biasanya dia ditentukan. Sebelah kanan 50 meter, sebelah kiri 50 meter ya ditentukan. Perbedaan transek garis dan jalur. Metode transek garis tidak ditentukan jarak ke kanan dan ke kiri ya, tadi sudah jelas ya. Metode transek garis harus ditentukan jarak antara satwa liar dan pengamat. Jadi jarak antara satwa liar dengan pengamat. Mbak Dewi berdiri di sini nih ya. Kemudian lihat satwa liar di sana. Ya. Kemudian itu ditarik garis dari Mbak Dewi berdiri sampai ke titik Ananda di situ. Itu berapa jaraknya? Ya. Kemudian transek garis harus ditentukan sudut kontak antara posisi satwa yang terdeteksi dengan jalur pengamat.
Ya, tadi ada sudut kontak. Jadi kita buat sudut antara si pengamat dengan satwa liar itu dengan jalur transit. Tadi sudah ada ya di gambar. Mudah-mudahan jelas. Kemudian metode transek dapat digunakan untuk inventarisasi primata, herbivora besar, burung. Yang perlu dicatat dalam pengamatan metode ini adalah jenis dan jumlahnya. Jenisnya berapa? Jenisnya satu ya, misalnya apa? Burung kakatua, jambu kuning. Jumlahnya diketemukan 7 ekor gitu ya. Jarak dengan pencatat 5 meter. Dan jarak satwa liar terhadap garis transek misalnya 10 meter. Nah, ini bisa diambil melalui metode transek. Persiapan pelaksanaan invent fauna. Apa saja alat-alat yang diperlukan ya, ini misalnya tali sheet. Tali sheet ini lembar catatan lapangan ya, yang digunakan untuk mencatat hasil kegiatan selama di lapangan. Jadi tali sheet ini sangat bermanfaat untuk catatan lapang ya. Kalau memang sudah jelas metodenya apa, maka kita buat dulu apa kolom-kolomnya dengan jelas sehingga nanti di lapangan lebih mudah. GPS ya, untuk mencari titik ikat pertama dan jarak satwa ke posisi pengamat. Nah, sebetulnya kalau udah ada GPS ini, udah ada titik ikat pertama, kemudian berjalan, udah itu enak sekali, tinggal di titik misalnya A1, nanti ketemu lagi satwa A2, ketemu lagi satwa A3 ya, dan seterusnya. Kemudian kita pakai catatan di tali sheet itu bahwa A1 itu adalah rusa, A2 misalnya apa harimau, A3 terenggiling begitu ya. Kemudian ini kompas untuk menentukan arah utara selatan ya. Tapi recently mahasiswa kita sudah jarang menggunakan kompas karena kita sudah menggunakan handy GPS ya. Kemudian jam atau stopwatch tetap diperlukan ya, untuk mencatat. Jadi setiap bertemu dengan satwa itu dicatat waktunya, jam berapa, menit ke berapa, dan pada garis transek ke berapa meter ya. Kemudian kamera ini untuk mendokumentasikan satwa ya. Kalau rezeki kita dapat hasil foto yang bagus ya. Kalau belum rezeki ya buram-buram gitu gambarnya ya, karena mungkin satwanya bergerak sangat cepat atau sangat jauh dari si pengamat ya, sehingga gambarnya tidak jelas. Kemudian meteran mengukur jarak satwa dengan pengamat. Kemudian binokuler ya, jadi kita untuk mengamati misalnya dengan metode jalur, berarti kan dia pengamatan sekitar 50 meter ya dari lokasi si pengamat, masih bisa masuk dalam pengukuran transek kita. Ya, ini tahapan kerja metode transek garis. Tentukan jarak satwa liar dengan pengamat. Oke, kemudian tentukan sudut kontak antara posisi satwa yang terdeteksi dengan jalur pengamat. Ini Anda bisa lihat gambarnya ya. Nah, ini ya. Kemudian pengamatan pada satu transek dilakukan 2 kali. Itu pada pagi jam 5 sampai jam 9, sore hari jam 15 atau jam 15.30 sampai jam 4. Kenapa sih Mbak Deni pengamatan satwa liar itu ngamatinnya jam segitu ya? Karena dia memang aktifnya jam segitu ya. Terus Mbak Deni kalau lewat jam 9 gimana? Ada nggak? Ya ada, bisa jadi ada, bisa jadi dia hilang dari lokasi pengamatan itu. Dia terbang untuk lokasi tertentu dan beristirahat ya, dan kita kadang nggak bisa ngamati ya. Dan hari aktif ya, jam-jam aktifnya itu memang jam segitu ya. Jadi ini bukan rekayasa kita, tapi ini hasil penelitian para peneliti hebat ya, bahwa pengamatan satwa liar itu dilakukan pada pukul 5 atau 5.30 sampai jam 9 itu masa aktifnya, dan sore hari itu jam 15 sampai jam 8 ya. Tahapan kerja metode transek jalur, tentukan panjang dan lebar jalur pengamatan ya. Kemudian tentukan sejumlah transek jalur paralel secara sistematik ya, dan memotong kontur. Kemudian gambarkan lokasi setiap jalur pada petak dengan titik awal pengamatan, dapat berupa jalur atau tanda batas.
Kemudian membuat tanda pada setiap titik awal pengamatan, kita warna yang mencolok, seng, patok, dan sebagainya. Ya, kita dulu biasanya pakai seng ya, dipaku gitu ya. Nah, tapi belakangan ini kita sudah lebih ramah lingkungan ya, pakai pita yang mencolok banget, warna pink, warna merah gitu, ya, sangat mencolok sehingga kelihatan jalur-jalur yang sudah kita lalui. Kemudian menentukan waktu awal dan berakhirnya pengamatan secara bersamaan. Kemudian menentukan arah lintasan pengamatan ya dengan menggunakan kompas. Ya, kemudian pengumpulan data. Ini contoh gambar metode transek jalur ya. Itu ada titik-titik tertentu ditemukannya satwa ya. Itu mungkin tidak terlalu jelas ya. Lumayan ya. Kemudian ini prosedur penggunaan metode transek ya, membuat garis lurus sepanjang 50 meter. Ini minimal 50 meter dulu lah buat gitu, boleh ya. Kemudian boleh nggak 500 meter boleh ya, boleh nggak per 1 kilo boleh ya. Ini tergantung kemampuan dari si peneliti ya. Melakukan pengamatan satwa liar sepanjang garis yang dibuat. Iya. Kemudian mencatat satwa yang terlihat mencatatnya dalam talisit ya. Kemudian mengukur jarak pengamat dan satwa liar. Seperti tadi ya, siku tadi segitiga itu kita buat sudutnya. Dan ada semua, ini indeks keanekaragaman digunakan untuk menghitung keanekaragaman satwa liar ya. Ini bisa dengan dung beetle ya, bisa serangga, bisa monyet ekor panjang, bisa kelelawar ya, bisa apa itu? Squirrel itu apa ya? Tupai ya. Hampir semua satwa liar bisa menggunakan indeks keanekaragaman Shannon-Wiener ini ya. Ini rumusnya Anda semua, tolong diperhatikan ya. Kemudian ini jumlah proporsi kelimpahannya, indeks keanekaragamannya ya. Jumlah individu ke I dan jumlah individu seluruh jenis. Jadi kalau ke I itu misalnya sama-sama burung ya, sama-sama burung, tapi ada burung kutilang, ada burung tekukur ya, ada burung apalagi ya, itu sama-sama burung ya, tapi dia ke I, berarti kalau misalnya tekukur nanti ada misalnya ada 3, ada tekukur, ada kutilang, sama ada apa misalnya burung gereja ya. Kemudian nanti di total jumlahnya, misalnya kalau si tekukur dapatnya 7, tapi dari total seluruhnya itu ada 101 misalnya. Jadi jumlah individu seluruh jenis itu yang 101, yang 7 itu jumlah individu ke I ya. Seperti itu ya. Kemudian nanti masukkan ln PI ini ya. Dan ini yang penting Ananda, kalau hak aksennya kurang dari 1 maka dia rendah ya. Aksen 1 sampai dengan 3 dia sedang, aksen lebih dari 3 itu tinggi ya, masuk dalam indeks keanekaragaman yang tinggi kalau hak aksennya atau indeks keanekaragamannya lebih dari 3. Kemudian Anda semua ini indeks dominansi ya, ini dengan rumusnya ya, jumlah individu setiap jenis, jumlah individu seluruh ya. Ini seperti tadi caranya yang Mbak Dewi ceritakan seperti itu. Kalau misalnya dung beetle itu misalnya ada apa ya, Apodius marginellus ya, kemudian ada Ontopagus speciosa 1, Ontopagus speciosa 2 ya gitu. Nah itu NI itu misalnya punyanya si Apodius marginellus ya, dibagi dengan total keseluruhan 3 jenis tadi. Misalnya si NI-nya itu hanya dapat 10. Nah, N-nya itu total dari 3 jenis itu berapa ditemukan di lapangan? Misalnya 200. Maka 10 dibagi 200 pangkat 2 ya. Kemudian ini estimasi kepadatan populasi ya. Ini juga ada rumusnya ya. Nanti Ananda kita bisa coba juga ya dengan rumus ini. Ini ada luas arealnya berapa, jumlah satwa yang berhasil diamati berapa, jarak rata-rata pengamat. Nah, makanya tadi gunanya di lapangan itu ada ya, jarak rata-rata pengamat itu berapa ya, sehingga
bisa masuk di dalam rumus ini. Yang transek juga tentukan berapa meter ya. Nah, ini gambar garis, gambar metode transek garis ya. Ini. Jadi semua tadi titik-titik yang diperlukan tadi itu diambil karena akan masuk ke rumus ya. Kalau udah diambil di lapangan ya tinggal masuk ke dalam rumus aja udah selesai dapat datanya ya. Keanekaragamannya masuk apa? Sedang, rendah atau tinggi ya. Nah, ini juga gambar metode transek jalur ya. Sebelah ya. Bisa lihat ilustrasi pengamatan menggunakan metode transek. Nah, seperti itu. Ya bisa lihat ya, dia sambil jalan ya, bisa dilihat satuannya ada di mana-mana gitu ya. Jadi amati sesuai yang terlihat saja. Kemudian dititik oleh heading GPS-nya ya. Gitu. Pattern counting method itu kalau ini dia berusaha menghitung dalam bentuk kuadrat ya, dalam square gitu ya. Tapi kalau dalam line transek dia di hutan itu dia buat garis aja begitu dia jalan ya di situ, kemudian dia mati di kanan kirinya gitu. Simple. Bisa nggak Mbak untuk skripsi? Bisa banget ya. Metode pengamatan satwa liar dengan metode studi satwa liar harimau Sumatera dengan metode transek gitu ya. Apa iya Pak De bisa jalan aja terus ya di dalam hutan, siapa tahu ketemu harimau di titik ya. Seperti itu. Kemudian ini pengamatan ya tadi sudah ya. Kalau ya dengan jalur dia membuat jalur di kanan kiri dari si transek ya. Ini sangat jelas sekali ya, mudah-mudahan berikan gambaran yang lebih konkret dari metode transek ya. Baik, selesai. Alhamdulillah. Anda semua, terima kasih. Mudah-mudahan materi kita tentang transek ya hari ini nanti bisa diterapkan ya. Kita akan coba perlahan-lahan baik di sekitaran Unila maupun di luar dari kampus kita, di rumah masing-masing ya, bisa dicoba dan diterapkan. Dan ini bisa menjadi salah satu metode yang bisa Anda pakai dalam pengamatan satwa liar untuk pengamatan fauna ya, dalam suatu areal tertentu atau dalam hutan tertentu ya. Jadi metode ini bisa digunakan di kebun, bisa digunakan di hutan ya, bisa digunakan di kawasan hutan ya. Jadi sangat fleksibel sekali dan mudah dilakukan oleh si pengamat dengan hasil yang insya Allah dengan ketekunan dan keseriusan mendapatkan indeks keanekaragaman, indeks dominansi dan macam-macam indeks tadi ya, dan bisa dikalkulasikan secara kuantifikasi ya, secara kuantitas dan mendapatkan nilai apakah dia tergolong rendah, sedang atau tinggi. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita akhiri kuliah hari ini dengan sama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rimbawan.